Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang berbelas kasih, melihat banyak orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam Injil Matius, ketika Yesus Tuhan kita melihat orang banyak yang besar jumlahnya, dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Berkali-kali di dalam Injil kita mendengarkan Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus menampakkan hati Allah yang penuh belas kasihan. Dan belas kasih ini adalah sifat dasar Allah yang dari sononya Allah pertama-tama adalah kasih. Allah pertama-tama adalah kasih yang penuh belas kasihan. Selalu memandang dalam arah atau kacamata belas kasih. Itulah yang ingin saya ajak untuk direnungkan. Kalau kita menghadap Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, baiklah kita selalu membawa disposisi batin atau sikap hati yang dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang berbelas kasih. Dan itu akan sungguh mencairkan kebekuan hati, bahkan dosa-dosa kita. Kita yang dengan amat sadar penuh kesalahan dan dosa, banyak kekeliruan keputusan barangkali pernah kita buat, kesalahan-kesalahan entah besar entah kecil kita lakukan. Tapi di hadapan Tuhan Yesus kita hanya melihat wajahnya dan sabdanya yang cuma mau berkata, dosamu sudah diampuni. Di dalam Injil kita juga sering membaca atau mendengarkan berbagai peristiwa orang-orang yang sakit atau orang yang datang, bahkan wanita yang pendosa itu. Dan yang menarik, orang-orang yang minta disembuhkan dari sakit atau pendosa-pendosa ini tidak eksplisit ngomong kepada Tuhan Yesus, ampuni aku, enggak. Tapi kata pertama yang muncul dari kata Tuhan juga tidak khotbah atau semacam nyukur-nyukur ke. Makanya kamu tuh jangan dosa lagi, ya gitu itu. Seperti kita yang manusia pendosa ini, enggak. Tuhan Yesus hanya memandang dengan kasih sambil berkata, dosamu sudah diampuni. Kita benar-benar berhadapan dengan misteri kasih yang saya pribadi tidak mudeng. Saking dalamnya, saking hebatnya, saking tak terkiranya belas kasih Allah kepada setiap orang yang berdosa, seperti kita juga. Banyak cerita di Injil, kisah di Injil yang sangat istimewa, tetapi yang dominan adalah belas kasih Tuhan yang terus-menerus
penuh dengan kejelasan posisi Tuhan. Ia mengampuni dosa-dosa kita. Dan tadi juga dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Baiklah, pada masa pandemi ini kita terus memandang sakramen Maha Kudus, memandang Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, yang hanya ingin selalu mengampuni dosa kita. Tapi kita pun berdoa dan mohon agar kita disembuhkan dari sakit. Juga untuk saudara-saudari kita yang harus isolasi mandiri, mungkin barangkali malah bisa punya banyak waktu untuk beradorasi secara daring melalui puspita ini. Dan kita mohon Tuhan menyembuhkan kita. Pertama, menyembuhkan kita dari dosa alias pengampunan. Dan yang kedua, menyembuhkan kita dari sakit fisik atau jiwa bahkan. Maka kalau Tuhan yang berbelas kasih dan menyembuhkan sakit sebenarnya, Tuhan yang mengampuni dosa kita, yaitu rohani kita, sekaligus menyembuhkan sakit dari sisi fisik atau psikis kita. Semua disembuhkan Tuhan. Dan adorasi sebagai saat yang sangat bagus untuk terus memohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Sukailah berdoa dengan kata-kata kasihanilah kami ya Tuhan. Sebab itu pas dengan hati Tuhan yang penuh belas kasih. Dan itu pas dengan diri kita yang hanya pendosa ini, yang hanya perlu dan hanya mungkin dibebaskan oleh belas kasih Tuhan. Maka ya Tuhan, kasihanilah aku. Bisa saja selama durasi kitanya berdoa, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, atau Tuhan kasihanilah aku. Doa itu sudah mencakup pertama pujian kepada Tuhan yang penuh belas kasih, dan yang kedua pengakuan dosa kita, sehingga kita mohon selalu dikasihani, diampuni, dan juga dibersihkan dari dosa tentu, dan juga disembuhkan dari sakit. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.